Hai, welcome back to my YouTube channel. Oke, dari sekian lama, akhirnya aku buat YouTube channel lagi hari ini. Sebenarnya kenapa alasan aku nggak bikin YouTube channel udah beberapa lama, karena memang aku lagi sibuk sama job baru aku, dan aku juga bingung sebenarnya mau nge-share apa gitu. Cuma karena belakangan ini ada beberapa hal yang menurut aku bisa untuk di-share, akhirnya aku memutuskan untuk membuat YouTube channel lagi. Oke, langsung aja. Hari ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku. Jadi aku beberapa bulan ini sedang menghadapi muka yang super sensitif, parah, jerawatan kering, tapi jerawatan, kalian bayangin itu, bingung nggak tuh? Nah, mungkin di kamera ini muka aku udah mulai stabil gitu ya. Ini tangan aku udah aku bersihin ya. Jadi kalian bisa lihat kan bekas-bekasnya. Oke, langsung aja ya. Aku akan menceritakan, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Kalau misalnya aku ini bukan dermatologi, bukan ahli di bidang perkulitan, karena aku bukan dokter kulit, dan aku juga bukan expert yang mempelajari tentang kulit gitu. Intinya aku benar-benar cuman buat ini untuk sharing ke kalian pengalaman pribadi aku, dan everything yang aku nanti share juga itu harus kalian filter lagi, karena apa yang aku alami, apa yang aku gunakan belum tentu sama khasiatnya ke kalian juga gitu. Ya nggak perlu waktu lama, kita langsung aja. Ya, jadi seperti yang aku udah bilang, kondisi kulit aku saat ini itu adalah dia jerawatan, tapi super kering banget, dan kehitungnya itu adalah sensitive skin. Jadi muka aku ini kehitungnya kulitnya sensitif gitu, parah gitu. Kalau misalnya sebelumnya mungkin muka aku tuh nggak pernah kenapa-napa, basically muka aku dulu banget itu normal to dry. Terus entah kenapa, karena aku tinggal di Jawa waktu itu, karena aku harus kuliah, terus aku balik lagi ke Kalimantan, muka aku tuh jadi dry, jadi nggak normal to dry lagi, tapi bener-bener dry yang parah banget. Tapi awal-awal itu aku masih kayak terselamatkan karena aku menemukan skincare yang benar-benar cocok sama aku, yaitu aku tetap menggunakan vitamin E, Body Shop vitamin E yang dari dulu banget aku kuliah aku gunain. Tapi itu aku benar-benar fokus di vitamin E, jadi semua rangkaian vitamin E itu aku pakai yang dari Body Shop, itu yang warna pink. Kalau kalian tahu yang kayak gini, nanti aku taruh di sini. Kemudian habis itu muka aku terselamatkan lah, ya tidak kering banget gitulah, walaupun masih kering tapi kayak masih agak lembab gitu. Sampai akhirnya aku kerja, dan aku keterima kerja di kabupaten yang berbeda. Itu aku tinggal di Balikpapan waktu menggunakan si skincare vitamin E itu, dan next aku dapat kerja pindah ke kabupaten namanya Kabupaten Pasir, dan di situ super duper muka aku jadi keringnya parah tuh, the max. Ya mungkin karena perbedaan cuaca, air itu juga mempengaruhi, aku juga nggak tahu. Intinya muka aku pada saat itu kayak kering banget, sampai yang kopengan gitu, sampai yang tekupas, apalagi di bagian kayak di ujung-ujung sini tekupas parah. Sampai kalau pagi-pagi tuh aku mau berangkat kerja tuh kayak di sini tuh kayak bener-bener kayak putih-putih, kayak ileran gitu loh, iler kering gitu di bagian sini, dan aku sampai kayak malas buat make up gitu kan. Sampai akhirnya aku menemukan skincare, namanya skincare Tati Skincare gitu kan. Itu produk dari Malaysia, kalau nggak salah aku masih ada sih untuk rangkaian ini kayak di creamnya gitu. Ini kayak gini, and then aku pakai. Dari situ sumpah terselamatkan, aku tidak memakai skincareku yang Body Shop vitamin E lagi, dan aku menggunakan si Tati itu, dan muka aku benar-benar kayak bagus lagi, stabil lagi, nggak too much oily, nggak yang glowing yang lebay itu enggak, tapi benar-benar kayak kulit sehat gitu, bagus, teksturnya juga pokoknya bagus lah. Aku sampai nggak pernah pakai bedak gitu, aku cuman pakai day cream itu doang, dan aku super percaya diri banget. Nah, sampai akhirnya ada kasus dari si Tati sendiri yang lagi happening banget di Kalimantan ini, bahwa ternyata dia nggak ada izin resminya gitu guys di sini, di
Indonesia, terus kayak kena sempat bea cukai gitu, ada permasalahan di bea cukai, tapi aku tidak mendalami. Intinya aku merasakan impactnya bahwa banyak distributor yang tidak menjual produk itu lagi, dan akhirnya aku memutuskan untuk, karena aku malas ribet ya, aku pengen yang pasti-pasti aja, jadi aku memutuskan untuk oke, gue stop, gue pengen nyari skincare yang benar-benar udah terpercaya, yang udah pasti dibolehin di Indonesia gitu ya kan. Kira gue mulai mencari gitu, tapi nggak niat banget gitu. Dan di situ benar-benar aku literally nggak pakai apa-apa, nggak pakai skincare apa-apa, dan muka aku biasa aja gitu kan. Ya udah, aku mulai tenang aja, cuman memang kayak mulai ada beruntusan, tapi nggak parah, cuman kayak mungkin karena muka aku kering ya, jadi dia dehidrasi gitu. Terus aku bantu pakai toner ini Hatomogi ya, aku pakai toner Hatomogi, pakai pelembab Wardah, itu doang. Aku benar-benar cuma pakai itu sebulanan, aku nggak pakai apa-apa lagi, dan tidak ada efek samping dari si Tati skincare itu yang kayak breakout atau apa, nggak ada. Sampai akhirnya muka aku kan tetap kering tuh, butuh nutrisi. Akhirnya aku memutuskan kayaknya aku harus cari skincare yang benar-benar nih. Tapi disitulah mulai puncaknya guys, aku melakukan kesalahan pertama aku, yaitu karena aku terbawa nafsu untuk ingin segera memiliki skincare, untuk mengganti skincare gitu istilahnya. Aku panik, aku tidak mencari tahu lebih dalam sebenarnya produk apa sih yang kulitku ini butuhkan. Waktu itu aku tidak melihat atau mengidentifikasi ingredients, tidak meriset ingredients secara spesifik sebelum aku membeli sebuah produk gitu ya kan. Di situ kesalahan pertama aku. Nah, seharusnya kalian itu sebelum kalian menggunakan skincare baru, kalian harus tahu dulu. Sebelum kalian membeli tuh, kalian harus tahu dulu ingredientsnya apa sih. Kira-kira kalau di muka gue bakal jadi gimana ya? Kira-kira kalau ingredients A ditambah ingredients B aku pakai dalam satu rangkaian, di muka aku yang super sensitif ini cocok nggak? Nah, itu yang nggak gue lakuin. Gue cuma sekedar kayak ini produk untuk moisturizer nih, ini produk untuk kayak gini. Cuma sekedar basic banget, aku tidak mendalami, dan aku main beli aja semua rangkaian gitu ya kan, tanpa aku harus melihat risetnya. Nah, ini aku dapat rekomendasi dari Kiara Leswara nih untuk kalian. Selain kalian bisa lihat riset ingredientsnya dari barang yang kalian mau beli, kalian juga bisa cek di beberapa web, yaitu skinkarisma.com, terus ada juga di postdna.com sama di insightcoder.com. Itu dari sarannya Kiara Leswara. Aku sempat juga nonton YouTube channelnya, and then ya balik lagi, itu kesalahan pertama aku akhirnya membeli sembarang tanpa mengetahui ya kan. Oke, gue pakai. Dan kesalahan keduanya ini lagi terbodohnya adalah aku menggunakan semua rangkaian itu secara bersamaan. Kalian bisa bayangkan kan gimana kulit aku bingungnya. Tiba-tiba ada skincare baru yang datang dan aku pakai semua. Aku pakai dari pencuci muka, toner, semuanya aku pakai. Kalian bayangin gimana jadi muka kulit aku pada saat itu, pasti bingung banget kan. Terus kayak entah gimana, tidak terkontrol, dan aku juga nggak tahu sebenarnya ingredients yang A apa boleh dicampur yang B, aku nggak tahu, aku asal pakai aja. Dan efeknya apa ya, jerawat satu persatu mulai muncul. Dan kerugiannya juga kalau kita menggunakan skincare baru secara bersamaan, itu adalah kita akhirnya tidak mengerti sebenarnya produk yang mana sih yang menyebabkan adanya timbul jerawat mungkin atau beruntusan gitu, karena kita pakai secara bersamaan. Jadi saran aku buat kalian yang benar-benar baru menggunakan skincare baru, yang pertama kalian research dulu. Yang kedua, ketika kalian sudah menggunakan sudah ada barangnya nih, jangan digunakan secara bersamaan semuanya. Kalian coba misalnya pencuci mukanya kalian pakai dalam 1 minggu, itu kalian gunain benar-benar cuma pencuci mukanya aja, dan lihat apakah ada efek samping atau enggak gitu ya kan. Setelah sudah, kalian lanjut untuk tambahan selanjutnya, kalian lakukan hal yang sama sampai semuanya, sampai semua skincare itu benar-benar kalian sudah uji bahwa di kulit kalian no problem, itu kalian boleh gunain. Itu saran aku. Nah,
akhirnya sejak saat itu aku mulai tumbuh jerawat. Satu mati, satu tumbuh lagi, satu mati, satu tumbuh lagi, akhirnya dua mati, dua tumbuh lagi, tiga, dan begitu seterusnya. Mungkin memang terlihat nggak terlalu parah, nanti aku bakal lihat dibanding yang acne factor lain, cuman itu menurut aku sudah cukup mengganggu gitu. Ini aku kasih lihat, ada di sini foto aku nih, itu bener-bener kayak mati satu tumbuh lagi satu, mati dua, mati satu lagi tumbuh dua, bener-bener kayak yang parah gitu. Dan kayak sebenarnya kan untuk ngilangin bekas jerawatnya juga susah ya, itu parah banget sih. Jadi saran aku buat kalian untuk mengatasi permasalahan kulit kalian, mau sensitif, mau dry, skincare, atau oily, atau apa segala macam, yang pertama kalian harus lakukan, kalian jangan panik, kalian harus tenang. Kira-kira apa sih, kalian riset apa yang dibutuhkan sama kulit kalian ini kenapa gitu ya kan, kenapa kok bisa kering, kenapa kok bisa jerawatan, kenapa kalian harus cari tahu. Setelah itu kalian riset deh sebelum membeli skincare. Jadi kalian riset produk yang tepat buat aku tuh apa sih, ingredientsnya apa nih ya, ini cocok nggak ya di kulit aku yang misalnya kering gitu. Kalian harus cari tahu dulu. Nah terus si produk A kalau dicampur produk B apakah boleh atau enggak gitu, kalian juga harus riset benar-benar. Setelah kalian yakin, kalian beli. Jangan lupa juga untuk menggunakannya step by step, karena kulit kalian otomatis akan bingung kalau misalnya kalian menggunakan secara bersamaan. Selain kulit kalian bingung, kalau misalnya ternyata dapat impact yang negatif, kalian jadi bingung gitu sebenarnya yang mana sih yang membuat kalian itu menjadi beruntusan mungkin, atau membuat kulit kalian jadi super kering, malah tambah kering gitu ya kan, kalian jadi nggak ngerti. Jadi untuk itu kalian harus pakai step by step, karena untuk mengurangi juga nanti produknya, kalau misalnya kalian bingung nggak tahu akhirnya nggak kepake semua, kan sayang uang kalian ya. Jadi saranku benar-benar untuk pemilihan skincare itu sangat-sangat penting gitu ya. Mungkin itu dulu skin dari aku, nanti aku akan bikin video part 2 untuk sharing aku tentang apa aja sih sebenarnya skincare yang aku gunain selama aku jerawatan, sampai akhirnya jerawatnya tuh udah bener-bener kayak berkurang banget nih, tinggal bekas jerawatnya. Itu apa aja sih, nanti aku akan kasih tips buat kalian. Thank you for watching, ditonton untuk video selanjutnya ya. Sampai ketemu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen di bawah kira-kira aku selain membahas tentang jerawat ini buat konten apa lagi sih gitu. Terus jangan lupa juga share ke teman-teman kalian untuk mensupport YouTube aku ya. Thank you for watching and see you in next video. Bye.